Halo, selamat tahun baru untuk teman-teman semua dan selamat hari raya Natal bagi teman-teman yang merayakan 2020 kemarin ya guys. Mohon maaf sebelumnya saya lama tidak upload video terbaru ya guys, karena ada beberapa tugas ataupun pekerjaan yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, khususnya di tahun 2020 kemarin. Nah, kali ini saya akan membahas seni dari video game konsol. Nah, kenapa video game itu saya sebut dengan seni? Secara umum, definisi seni itu adalah karya seni yang diciptakan seseorang ataupun seorang seniman ya. Sasarannya untuk dinikmati banyak orang, tertata, terstruktur, dan rapi ya guys. Dapat dinikmati. Sama seperti video game ya guys. Nih, ada video game ya ini. Ini tertata, terstruktur, dan rapi ya guys menurut penciptanya dan dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, di sini ada game namanya Subboy ya guys. Saya beli saat pandemi ya guys, khususnya bulan September kemarin 2020. Di sini ada 400 game ya guys. 400 game langsung satu. Maksudnya satu dalam satu ini, satu permainan, satu alat. Dan kita pun mendapatkan stick ya guys untuk player 2 ya, player 2. Jadi mainnya bisa 2 orang ya guys. Asik banget ini. Ya, tapi tentunya pada zaman sekarang ya sudah ketinggalan masa bila kita akan membahas game ini. Tetapi karena keinginan saya bernostalgia terhadap masa lalu, sekali lagi bernostalgia ya terhadap masa lalu, akhirnya saya beli game ini. Betapa kagetnya ketika saya memainkan game ini, khususnya bagi penganut ataupun pengagum ataupun pengikut teori konspirasi, sudah tidak asing dengan logo-logo atau simbol-simbol seperti The Eye of God ataupun segitiga ya guys, segitiga. Nah, di Snow Bros ini game yang paling sering saya mainkan, khususnya terdapat simbol segitiga itu tadi. Tidak hanya sekali tetapi beberapa stage ya guys, beberapa tahap berikutnya, beberapa level terdapat. Coba kita buka gamenya ya. Nah, ini dia. Ini adalah Snow Bros ya. Awalnya itu sudah kita akan menemukan gambar yang menarik. Wow, ini dia gambarnya. Nah, itu dia. Maaf ini agak blur ya. Ini gambarnya adalah perempuan bertanduk, tanduk 2, kukunya panjang, rambut panjang, taring pun panjang. Apakah ini kebetulan? Saya ulangi, game ini sasarannya adalah anak-anak ya. Kalau untuk remaja dewasa ke atas itu pastinya game online ya. Kalau ini untuk anak-anak, kanak-kanak. Nah, apakah ini sengaja dimasukkan ya ke dalam game tersebut? Mari kita simak terus isinya lebih dalam. Ya, misi dari game Snow Bros ini adalah menyelamatkan wanita dari perburuan naga. Nah, misinya sangat menarik. Di stage pertama, di level pertama, bos yang harus kita lawan atau karakter tokoh dalam permainan ini adalah naga. Di situ kita harus melawan anak buahnya dulu, kemudian anak buah yang kecil-kecil, kemudian kita harus membunuh naga di stage pertama. Ada lagi bos-bos di lain stage ya, di lain level. Di situ ada kodok, ada yang bentuknya seperti alien. Di situ ada juga ini apa namanya, seperti wanita karakternya, tapi dia memiliki 3 mata di sini. Nah, satunya di sini. Apakah ini ada kaitannya dengan Illuminati? Monggo teman-teman simak dan nilai sendiri. Saya tidak ingin menggiring opini saya kepada teman-teman semua, tapi teman-teman semua simak sendiri. Tapi sebelum itu saya berbagi pengalaman ya. Ketika saya membaca buku karya karangan Henry Makkau. Henry Makkau itu mengatakan Illuminati itu adalah benar ada dan mereka itu benar-benar satanik. Kenapa satanik? Mereka itu mengizinkan LGBT terjadi, mengizinkan riba itu ada. Ini menurut Henry Makkau ya, bukan menurut saya. Saya tidak ingin menggiring teman-teman kepada
persepsi opini saya sendiri ya. Dan saya berbagi pengalaman lagi ketika saya membaca buku yang sangat menarik. Teman-teman kayaknya harus baca buku ini. Nama bukunya adalah Rahasia Dunia yang Disembunyikan, karangan Jonathan Blake. Nah, di situ ada yang dibahas tentang Illuminati di dalamnya. Jonathan Blake ini mengatakan seperti ini. Kamu harus mencari kaum muda. Awasi kaum muda. Jika mereka membuatmu senang, kuasai mereka. Nah, ini kan sasarannya adalah anak-anak kaum muda ya guys. Masa anak-anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan remaja itu adalah usia tua? Kan tidak mungkin, itu kan tergolong kaum muda. Apakah melalui game ini mereka menguasai anak-anak atau usia muda? Dalam khususnya ya, saya dalam ajaran kekristenan, kenapa saya tidak mengambil dari agama lain ya teman-teman? Saya tidak ingin membuat persepsi kacau terhadap agama lain dari agama lain. Dalam artian karena saya tidak menguasai agama lain, makanya saya menggunakan kepercayaan saya sendiri ya. Mungkin besok saya akan mengundang teman-teman saya dari agama lain yang lebih paham tentang agama tersebut ya, dalam membahas kali ini. Dalam kekristenan khususnya Injil Wahyu ya teman-teman, saya pakai dulu ini agama Kristen. Besok saya undang teman-teman dari agama lainnya untuk hadir. Di Wahyu 12 ayat 13 itu ada perikop seperti ini. Naga memburu perempuan itu. Nah, sama kan dengan game konsol Subboy ini. Misinya kita menyelamatkan perempuan dari perburuan naga. Apakah sengaja ini dimasuki ke dalam permainan konsol anak-anak? Sedangkan tujuannya adalah anak-anak. Di Snow Bros ini juga terdapat angka XXX dan WWW. Ketika angka numerik digital ini kita terjemahkan, artinya adalah 666 ya. Ini adalah antikris. Jadi dalam orang Kristen itu iblis atau dajjal dalam Muslim. Kemudian game berikutnya, game kedua, kita akan bahas game Super Mario. Di sini ada juga Super Mario. Nah, monggo kita saksikan terus. Dahulu Super Mario ini memiliki izin atas karakter Popeye. Makanya pembuat Nintendo ini membuat karakter terbaru dari perkembangan Popeye. Apa itu? Salah satunya Pigman. Kemudian Super Mario. Super Mario ini adalah Popeye yang tidak jadi, guys. Asal ceritanya seperti itu. Karena perusahaan Nintendo ini memiliki hak atas pengembangan karakter Popeye. Mereka memiliki karakter dan pola yang hampir sama. Bagaimana itu? Akan saya ceritakan lebih detail ya. Simak terus. Popeye adalah Super Mario yang tidak jadi. Misi Popeye adalah menyelamatkan Olive Oil dengan memakan bayam dari Bruto. Dia akan memiliki kekuatan seperti dewa. Kuat berkali-kali lipat, berganda-ganda lipat. Ya, dia akan kuat seperti itu. Kita lihat. Sama seperti Super Mario ini memiliki pola. Dia memakan jamur, membunuh jamur misalnya. Itu akan mendapatkan kekuatan super. Misi Super Mario adalah sebagai tukang kayu. Kembali lagi ke Kristenan. Maaf ini, saya gunakan dulu agama yang saya pahami ya. Besok akan saya gunakan dari teman-teman agama lain. Untuk menafsirkan atau memahami dari game ini ya, apakah ada ayat-ayat yang mendukung di dalamnya, misalnya seperti dari teman-teman muslim, apakah ada ayat di Quran yang mendukung tentang game-game ini, unsur-unsurnya. Tapi sekali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi ya, saya tidak tidak menggiring teman-teman ke dalam opini saya supaya percaya sama seperti saya. Oh tidak, seperti itu tidak teman-teman, ini hanya pendapat pribadi. Nah, Super Mario ini misinya pertama adalah tukang kayu. Sama seperti agama kekristenan, mereka percaya bahwa Yesus itu adalah tukang kayu di dunia pertama seperti itu. Nah, kemudian dia mampu, karakter Mario ini mampu melakukan banyak mukjizat. Dia bisa mati kemudian hidup kembali, dia bisa kebal ya guys. Nah, sama seperti karakter Yesus bagi agama Kristen. Ternyata setelah saya telusuri dari beberapa sumber, pembuat game Super Mario ini benar-benar terinspirasi dari agama Kristen dan beberapa agama lainnya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah ini sengaja ataupun ya
masuk secara tidak sengaja ke dalam unsur game ini ya, nilai sendiri. Mari kita lihat pola dalam Super Mario. Mario menyelamatkan seorang putri dengan memakan apa tadi? Jamur ya, memakan jamur. Sama kan polanya seperti Popeye. Kemudian dia menjadi kuat, superpower seperti dewa. Sekarang perhatikan, apakah yang mereka makan itu akan membuat mereka berubah seperti dewa ataupun berubah di luar karakter dirinya yang sebelumnya? Mari kita analisis dari agama Islam dan Kristen ya. Bukankah Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa karena memakan sesuatu, yaitu buah? Nah, sedangkan Sang Pencipta melarang mereka berdua untuk memakan buah tersebut ya. Apakah ini memiliki pola yang saling terkait dengan game Super Mario dan Popeye? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Popeye dan Super Mario, ketika Popeye memakan bayam, kemudian Super Mario itu memakan jamur, mereka akan memiliki kekuatan di luar dirinya yang sebelumnya, memiliki kekuatan super. Tentu pola ini sama ya teman-teman, dengan ajaran agama Kristen dan Islam. Apakah mereka melakukan misi melalui video game ini? Silahkan teman-teman nilai sendiri. Kalau menurut saya ya, secara pribadi, saya tidak ingin menggiring teman-teman ke dalam opini saya. Ini secara pribadi ya. Ketuhanan itu diserang dari berbagai aspek. Salah satunya ya ini tadi, video game. Itu menurut saya ya. Saya tidak mengundang teman-teman untuk sama seperti saya pribadi. Sedangkan game ini tadi kan diciptakan untuk apa teman-teman sasarannya? Untuk anak-anak kan, untuk sebagai hiburan. Tapi kenapa mereka menyisipkan hal-hal seperti itu? Apakah sengaja ataupun tidak sengaja? Cukup sekian ya pembahasan kali ini. Masih banyak game-game yang akan kita bahas. Pantengin dan saksikan terus ya di channel saya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen juga ya teman-teman. Boleh di-share juga ya teman-teman. Besok ada game menarik yang akan saya bahas dan tentunya ada kaitannya dengan penganut konspirasi ya. Bagi teman-teman yang senang konspirasi, ada kaitannya. Masih banyak game yang akan saya bahas. Sampai berjumpa di video berikutnya.